Selamat malam, salam. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri dan kita memulai ibadah kita. Tuhan selalu mendengar serta menolong jeritan orang yang setia kepadanya dalam segala hal. Biarlah hidup kita senantiasa memuliakan nama Tuhan, dan jauhkanlah hidup bersungut-sungut, agar pertolongan Tuhan selalu kita rasakan. Jemaat, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk Tuhan dengan mengambil saat teduh sejenak. Jemaat, mari kita berdiri menghadap Tuhan dan menyembahnya. Dalam Kidung Gita Bakti 22, Besar dan Ajaib. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Ya, sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa kami yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Atas perkenan-Mu kami dapat bersekutu bersama keluarga untuk memuji, memuliakan nama-Mu, serta mendengar sabda-Mu. Kami mohon pimpinan-Mu dalam ibadah keluarga ini ya Tuhan, agar kami dapat menghayati dan memaknai kehadiran-Mu dalam ibadah ini. Amin. Jemaat, silakan duduk. Pembacaan Mazmur kita pada malam hari ini dari Mazmur 111 ayatnya yang ke-7 hingga ayat yang ke-10, dan seperti biasa kita akan membaca silih ganti. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala kitabnya teguh, Kokoh untuk seterusnya dan selamanya. dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diberitakannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujiannya padanya tetap untuk selamanya. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 53. Pada umat saya hikmat
Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bimbing dan serta kami ya Tuhan dalam firman dan kebenaran-Mu, sebab Engkaulah sang sumber hikmat kami yang menuntun di dalam berita firman yang akan selalu memberikan bagi kami kekuatan dalam kehidupan beriman kami, serta kami dalam naungan Roh Kudus-Mu, dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa, amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk bersama kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab sebagaimana tertulis dalam kitab Amsal, pasalnya yang keempat, ayatnya yang kelima dan yang keenam, yang mengatakan bagi kita demikian: perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata bijak menyatakan bahwa warisan untuk generasi keluarga akan ditentukan oleh tindakan yang kita ambil pada hari ini. Warisan menyatakan adalah sebuah bagian sejarah atau peninggalan yang dititipkan untuk generasi lepas generasi selanjutnya. Warisan bisa memberikan kontribusi yang berharga bagi setiap mereka yang mendapatkan untuk kelak di masa depannya. Warisan terkadang tidak hanya bicara adalah sesuatu yang bernama harta benda, bicara tentang juga adalah ilmu, atau bicara sebuah penghargaan yang bisa dijadikan sebuah warisan. Namun yang teristimewa yang mau menyatakan lebih adalah bahwa warisan bisa menjadi sebuah pernyataan yang adalah nasihat atau wejangan. Sebagaimana kita mengenal dan tahu akan orang tua yang memberikan nasihat kepada anaknya. Dalam kisah yang kita baca bersama, kita tahu bagaimana peranan seorang ayah yang adalah Daud terhadap anaknya yang adalah Salomo. Yang secara keseluruhan, Bapak Ibu dan Saudara, pada bagian bacaan kita, secara khusus pada pasal 4 ayat 1 sampai dengan 9, yang merupakan sebuah refleksi atau pengalaman Salomo yang mau mengatakan bahwa betapa begitu pentingnya pendidikan yang dia dapatkan dari orang tuanya. Di sini diberikan sebuah potret bagaimana Daud yang memimpin bangsa Israel, sebagaimana dalam perannya ia juga sebagai orang tua yang mematuhi akan ajaran atau didikan Tuhan dan mau mengingatkan bagaimana pengajaran-pengajaran itu atau didikan itu yang dia teruskan kepada anaknya yang adalah Salomo. Hal ini juga mau membuat Salomo kelak manakala ia ada dalam posisi sebagai seorang raja yang kita kenal, raja yang penuh hikmat, di dalam mana ia meneruskan tanggung jawabnya manakala ia memimpin akan bangsa Israel. Saudara, Salomo tetap memegang akan didikan orang tuanya. Dia sangat mendengar akan segala nasihat orang tuanya, dan terlebih manakala dia memimpin akan bangsa Israel menjadi tongkat estafet dari ayahnya. Salomo, kita ketahui bersama Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana dia meminta kepada Tuhan akan hikmat kebijaksanaan di dalam mana ia memimpin akan umatnya Israel. Walaupun kita ketahui Tuhan menawarkan kepadanya yang tidak lain akan memberikan kekalahan bagi para musuh ketika akan melawan bangsanya, bahkan memberikan kekayaan, bahkan memberikan umur panjang. Tetapi kita dapat melihat bagaimana Salomo bukan memilih semuanya itu. Tetapi Salomo memilih yang tidak lain adalah hikmat kebijaksanaan yang dia mohon daripada Tuhan. Maka ketika Tuhan melihat permohonan itu yang dirasa sangat baik
dan tentu kita ketahui Allah memberikan kepadanya. Singkat kata Bapak Ibu dan Saudara, bahwa kita melihat ada dua tokoh besar di sini yang memiliki sepak terjang yang dapat menjadi pengalaman sejarah dalam gumul juang mereka yang diteruskan dari seorang ayah kepada anaknya. Terkandung yang tidak lain adalah pesan moral sebagai langkah etika dalam kehidupan yang berawal dari rasa hormat kepada Tuhan. Sang ayah mengingatkan sebagaimana ada seruan kata yang menggugah, ada seruan yang boleh dikata mengajak, ada kata yang memberikan sebuah perintah, yaitu kata perolehlah, yang dinyatakan sebanyak 2 kali pada bagian bacaan kita. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Seruan ini harus dikerjakan, yang bukan hanya didengar oleh sang anak. Tentu juga sang anak, Bapak Ibu dan Saudara, sebagaimana pengertian kata peroleh, bukan saja mendapat, tapi dia diajak untuk songsong. Artinya dia harus menyongsong akan hikmat itu, yang tidak lain dikatakan dalam firman Tuhan bagi kita, hikmat dan pengertian itu sendiri. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, karena hikmat atau pengertian mampu membuka cakrawala berpikir kita untuk dapat mempertimbangkan segala sesuatu yang sudah barang tentu kita tahu ia pasti memiliki sebuah konsekuensi. Ketika baik, maka dia akan mendapatkan yang baik. Ketika dia jahat atau tidak baik, akan mendapat hal yang demikian. Sama adalah hal yang jahat. Saudara, sang ayah menegaskan untuk selalu tertanam dalam hati agar hikmat itu sendiri atau pengertian agar dinyatakan sebagaimana jangan dilupakan, jangan ditinggalkan, dan jangan menyimpang. Kata jangan ini memberikan sebuah batasan bagi kita, tetapi mau menyatakan melainkan kasihi, cintailah hikmat atau pengertian itu, maka engkau akan dipelihara, akan dijagai oleh tindak laku hidup kita. Saudara, sederhana kata saya mau menyatakan bagi kita, maka ada nilai hidup yang menjadi pola yang harus dibahasakan dalam kehidupan kita, yang tidak lain adalah kecerdasan spiritual. Kita mengenal bagaimana orang yang bukan saja ia cerdas intelektual. Saudara, apalah artinya kita cerdas intelektual, namun kita gagal dalam membangun keselarasan dengan kecerdasan spiritual. Bukankah yang ingin kita wariskan kepada generasi kita bukan saja pengetahuan dan harta benda, melainkan juga ada hal yang paling mendasar yang adalah cerdas iman, yang saya katakan adalah kecerdasan spiritual. Sebagaimana yang dikatakan tadi, bahwa hikmat atau pengertian menjadi pola tata laksana hidup beriman kita kepada sang hikmat. Kecerdasan spiritual ini mau menyatakan menjadi jembatan dalam perilaku hidup kita agar kita bisa menghidupkan hidup kita. Yang acap kali terkadang kita jatuh, yang acap kali kita gagal atas karena keinginan-keinginan kita yang salah. Saudara, kita kembali diingatkan untuk kita bisa berdiri, kita bangun dari tidur-tidur kita atas hal yang salah, karena tentu akan berdampak yang tidak sehat bagi generasi lepas generasi kita. Kecerdasan spiritual ini, Bapak Ibu, harus selalu ditumbuh kembangkan dari hari ke hari, agar menjadi sebuah warisan yang harus dirawat, yang harus dipelihara, yang harus dijaga, agar kelak dapat dirasakan oleh generasi kita, khususnya lingkup terkecil yang adalah keluarga. Ibarat Bapak Ibu dan Saudara, seperti sebuah pohon yang bermula dari hal yang paling kecil, yang bermula dari biji, menjadi tunas, menjadi pohon besar, bahkan ia boleh rindang daun dan akhirnya ia boleh berbuah, dan lebih lagi buahnya itu dapat dinikmati oleh orang banyak. Tentu saja saya katakan kembali, dia harus dirawat, dia harus dijaga,
dia harus dipelihara, dan lebih lagi, ia harus diberikan pupuk untuk kesuburannya. Maka ini kembali mau mengingatkan kembali buat kita bahwa kecerdasan spiritual ini, jika tidak kita tata dengan baik, maka akan menjadi hal yang tidak mengenakan. Tapi ketika kita mau menjaganya dengan baik, ia akan menjadi sebuah warisan yang adalah warisan integritas, keselarasan, kesetaraan, bahkan juga kesamaan. Maka kita bisa belajar Bapak Ibu dan Saudara dari Yesus ketika dia mengecam secara keras terhadap orang-orang Farisi yang tidak bisa menjaga integritas mereka. Mereka mengajarkan tentang Taurat, tapi mereka tidak bisa melakukannya. Tentu kembali ada kalimat yang bijak, tidak ada warisan yang sekaya integritas. Karena integritas menjadi warisan yang juga punya nilai guna untuk menjadi warisan bagi generasi lepas generasi kita. Maka saya mau mengatakan bagi kita sekalian, saudara, ada warisan kecerdasan spiritual, ada juga warisan integritas sebagaimana dari seorang ayah kepada anaknya, untuk kita peroleh, untuk kita jaga, untuk kita pelihara, agar ia bisa memberikan sebuah kualitas. Karena hal ini akan memperjumpakan kita dalam kehidupan, baik yang aktual maupun dalam kehidupan ritual. Pertanyaannya yang menjadi gumul bagi kita di tengah kehidupan keluarga lepas keluarga, kualitas hidup seperti apakah yang sedang kita bangun untuk kita wariskan kepada generasi kita? Kembali pertanyaannya, kualitas hidup seperti apakah yang sedang kita bangun untuk diwariskan kepada generasi kita? Seyogyanya Bapak Ibu dan Saudara, kita bisa berpotret dari pesan sang ayah kepada anaknya, Daud kepada Salomo. Dan sebagai titik berangkatnya adalah dari sang sumber hikmat itu. Jadikanlah hikmat menjadi rambu lalu lintas dalam hidup kita. Jika ada kealpaan, maka mohonkan ampun kita agar Tuhan memberikan pengampunan bagi setiap kita yang adalah sang hikmat itu. Jika ada nilai kebaikan yang sudah kita taburkan, lanjutkan, dan lebih lagi, mari kita tingkatkan. Saudara, di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, seyogyanya kita diingatkan kembali akan tata laksana hidup yang boleh kemana kita melihat, bahkan barangkala kita mendengar, terasa ada yang tergerus dalam pola hidup kita. Dulu kata negatif orang bilang tidak baik. Sekarang kata positif terasa mengancam hidup kita. Dulu senyum ditebar kemana-mana. Sekarang kita pakai masker, itu yang kita tebar kemana-mana. Dulu kalau kita membesuk orang tua, pasti kita ada rasa kebahagiaan. Tapi sekarang ketika kita membesuk orang tua kita, terasa membawa penderitaan buat mereka. Dulu lagi mana-mana kita bawa parfum Bapak Ibu dan Saudara. Tapi sekarang sedikit-sedikit yang kita bawa adalah hand sanitizer. Sedikit-sedikit semprot. Tentu saja saya mau katakan bagi kita, bukan untuk mengecilkan, bukan untuk menciutkan hati kita, melainkan mari kita menata dalam berpikir, bertindak untuk memberikan pencerahan sebagai warisan atas kecerdasan spiritual dan kecerdasan integritas kita. Sebagaimana orang bilang Bapak Ibu dan Saudara, segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita, bahkan dunia, untuk dapat kita ambil hikmahnya. Marilah kita semua, baik di tengah kehidupan keluarga, berikanlah warisan kepada generasi kita yang tidak akan pernah hilang atau lekang oleh waktu, agar kelak bisa menjadi warisan iman yang selalu membudaya bagi generasi lepas generasi kita. Ajakannya tidak lain, marilah bawalah sebuah bekal hikmat bagi generasi kita,
agar bekal hikmat itu menjadi asupan, menjadi makanan yang sehat, yang terlebih menyehatkan mereka kelak nantinya. Bangun terus akan semangat kecerdasan spiritual dan integritas iman kita yang kita mulai dari keluarga lepas keluarga. Sebagaimana persekutuan yang kita lakukan di tengah-tengah keluarga lepas keluarga kita pada malam hari ini yang kita laksanakan. Kiranya melalui firman Tuhan ini kita selalu diberikan warisan iman, dan jadikanlah itu sebagai bekal bagi mereka kelak nantinya. Tuhan Yesus akan selalu menyertai dan memberkati kita. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan meresponi akan firman Tuhan dari Kidung Jemaat 412, Tuntun Aku, Tuhan Allah. Mari kita satukan hati kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Sebab Engkau ya Tuhan, Allah sang sumber hikmat kami. Ada pengetahuan melalui firman yang mendidik dan mengajarkan kami. Kami belajar melalui kitab Amsal, sebagaimana seorang ayah mendidik akan anaknya. Daud kepada Salomo, ia mengajarkan akan pola tatanan hidup yang semuanya harus didasari dalam sang sumber hikmat yang adalah Engkau. Ia mengajarkan agar semuanya boleh dituntun di dalam pengajaran yang akan membawa kebaikan kelak di masa depannya. Manakala ia ada dalam komunitas sebagai keluarga, bahkan kelak ia ada sebagai seorang pemimpin. Mengajarkan kembali bagi kami, untuk kami juga, untuk dapat mewariskan sesuatu yang benar-benar memberi kebaikan bagi anak-anak kami dalam pengetahuan, di dalam takut akan Tuhan, yang menjadi bekal yang tidak akan pernah lekang oleh waktu. Dan warisan ini adalah menjadi warisan iman yang harus kami lanjutkan bagi generasi lepas generasi kami. Dan dikala kami juga ada di tengah kehidupan keluarga kami masing-masing, ketika peran kami sebagai orang tua, mampukan kami ya Tuhan, berikan kami selalu hikmat-Mu, agar dikala kami boleh mendidik mereka, anak-anak kami boleh memberikan bekal, memberikan asupan makanan yang dapat menyehatkan dalam kehidupan iman mereka, agar hal itu menjadi bekal mereka kelak di dalam masa pertumbuhan mereka, bahkan juga menjadi bekal mereka kelak dimanapun mereka berada, agar bekal iman ini akan mereka dapat nyatakan dimanapun mereka berada. Dan biarlah apa yang boleh kami teruskan bagi anak-anak kami, dan tentu itu akan membawa sukacita iman bagi mereka, menjadi warisan yang kami nyatakan menjadi kecerdasan spiritual, agar dimanapun mereka berada, bukan saja ketika mereka cerdas secara intelektual, tapi dan terlebih dalam kecerdasan spiritual, membangun dalam semangat yang selalu di dalam dan ditata bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk persekutuan kami di tengah-tengah keluarga lepas keluarga kami masing-masing. Ya Bapa, Engkau memberkati
dan serta kami dalam persekutuan di tengah keluarga kami masing-masing. Dikala kami juga datang dan memohon dalam kebaikan Tuhan, memberkati kami sebagai orang tua, memberkati kami sebagai anak-anak, agar segala hal yang kami tata di dalam hidup tetap kami awali di dalam dan bersama dengan Sang Sumber Hikmat yang adalah Engkau saja. Berkati akan anak-anak kami di dalam proses baik pekerjaan mereka, dalam pendidikan mereka yang mencari pekerjaan, bahkan juga untuk harapan-harapan mereka kelak. Kami tetap memohon ya Tuhan, di tengah situasi masa pandemi COVID-19 ini, dengan berbagai pola dan tatanan yang baru untuk mereka belajar, dan biarlah semuanya Tuhan yang memberkati, agar mereka juga dapat berproses dengan baik. Bapa yang makasih, kami juga berdoa bagi setiap mereka yang bersyukur untuk berbagai kebaikan yang Tuhan beri, dan biarlah semuanya dibawa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di tengah berbagai gumul juang mereka, di tengah berbagai hal duka cita sekalipun, pergumulan, apapun yang mereka hadapi, kami tak mohon Tuhan, Engkau ada dan memberikan kekuatan bagi mereka selalu. Terima kasih ya Bapa, sebagaimana kami di tengah masa pandemi ini, di tengah sementaran waktu kami untuk berjumpa melalui rekaman yang kami lakukan, Tuhan memberkati baik ibadah keluarga, baik ibadah hari Minggu, sampai dengan waktu yang telah kami tentukan. Biarlah semuanya kami mohon Tuhan memberkati dan menguatkan kami. Terima kasih ya Bapa untuk segala sesuatu yang kami berikan melalui persembahan-persembahan syukur kami. Tuhan memberkati agar persembahan syukur ini boleh menjadi berkat di tengah pelayanan kami, sebagaimana Tuhan yang telah memberkati kami dan Tuhan memakai kami menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Bapa, kami mohon Tuhan menyertai memberkati kami untuk hari esok, bahkan sepanjang pekan yang akan kami lalui di dalam dan bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk segala seru doa dan permohonan kami. Doa ini kami bawa dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan berdasarkan pesan Alkitab dari Mazmur 119 ayat 108 yang mengatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 439. Berkat Tuhan satu-satu
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan kita mendoakan persembahan syukur ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang senantiasa mencurahkan berkat kepada kami. Kami telah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Terimalah persembahan syukur kami ini dan mampukanlah kami agar selalu bersyukur melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita masuk dalam warta jemaat. Warta Jemaat GPIB Hosiana Berau. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah kepada segenap warga jemaat dan tamu jemaat. Kiranya ibadah ini membawa berkat bagi kehidupan beriman kita. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Hosiana Berau mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta Yansen William Riupasa, organis Bapak Julius Mangkole, kameramen Saudara Glenn Lubis, dan Kantoria Sektor Pelayanan 1, dan seluruh jemaat dan tamu jemaat yang telah mengikuti ibadah keluarga pada malam hari ini dan telah berpartisipasi dalam memberikan persembahan syukur dan lain sebagainya. Kiranya kasih setia dan damai sejahtera Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Demikian warta ibadah keluarga pada malam hari ini. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus, Sang Sumber Hikmat. Diberitahukan bagi seluruh warga jemaat dan simpatisan di wilayah pelayanan GPIB Jemaat Hosiana Berau terkait masa pandemi COVID-19 yang semakin marak di wilayah Kabupaten Berau dan sekitarnya, khususnya yang terkena dampak langsung akibat virus COVID-19. Menindaklanjuti hal tersebut, maka untuk sementara waktu kegiatan pelayanan ibadah hari Minggu dan ibadah keluarga ditiadakan terhitung sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020. Dan kegiatan pelayanan ibadah akan dimulai kembali pada ibadah hari Minggu tanggal 27 September 2020 pada pukul 06.00, 09.30 dan pukul 19.00 WITA, termasuk ibadah keluarga sesuai dengan jadwal yang nantinya Bapak, Ibu, dan Saudara dapat lihat melalui warta jemaat. Terkait hal tersebut di atas, maka akan kembali ditindaklanjuti melalui rekaman ibadah hari Minggu dan ibadah keluarga dapat diakses melalui YouTube GPIB Hosiana Berau, serta segala persembahan syukur dapat diserahkan langsung ke kantor gereja atau melalui majelis jemaat di sektor pelayanan masing-masing. Bagi warga jemaat yang membutuhkan tata ibadah hari Minggu dan tata ibadah keluarga dapat mengambilnya di kantor gereja. Demikian pemberitahuan ini disampaikan dan untuk disosialisasikan kepada warga jemaat di lingkungan wilayah pelayanan GPIB Jemaat Hosiana Berau. Atas segala perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Marilah dengan damai sejahtera Tuhan, kita akan kembali dalam kehidupan kita dan melakukan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Kidung Jemaat 415, Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Ibadah
Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan dengan persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati kamu sekalian. Sudah selesai, selamat malam. Tuhan Yesus selalu memberkati.